Salam dan selamat siang Bapak, perkenalkan nama lengkap saya Damaris Meti dengan NIM 1734030024. Saya mahasiswa di Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 7 kelas A reguler sore. Di sini kami disuruh oleh dosen pengasuh Bapak Lazarus J. Hamad SOS MA untuk membuat video dari hasil buku review kami yang ke-9 dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial dengan judul buku Problema Sosial Kesehatan. Jadi baik, di sini saya akan membahas beberapa poin penting dari judul buku Problema Sosial Kesehatan. Yang pertama, menyimpang minuman sebagai penyakit alkoholisme sebagai pencapaian sosial menurut Joseph P. Sauder. Surat kabar ini menyajikan secara sosial yang singkat tentang gagasan bahwa jenis perilaku minuman tertentu yang menyimpang harus diidentifikasi dengan sebutan penyakit. Lokasi lokasi bersejarah adalah Amerika Serikat sejak kira-kira abad ke-18. Beliau mendefinisikan klaim bahwa perilaku seperti itu adalah penyakit sebagai konstruksi sosial dan politik. Studi mengomel di dalamnya menurut Allwright, Bergen and Luckman pada tahun 1966 dan Max Andre pada tahun 1969. Apakah kebiasaan minuman semacam itu benar-benar adalah suatu penyakit, dan dengan demikian apa penyebabnya tidak menjadi masalah. Analisis akan menelusuri hubungan antara ide-ide dan struktur sosial yang tampaknya mendukung atau sendiri mereka menurut Hustvedt pada tahun 1975. Penelitian ini adalah penyelidikan tentang basis dasar sosial dari penegasan tentang perilaku minum. Secara lebih umum, pembahasan ini merupakan contoh-contoh mengenai medikalisasi atas penyimpangan dan pengendalian sosial menurut Pitts pada tahun 1968 dan Friedison pada tahun 1970. Kitrie pada tahun 1971, Zola pada tahun 1972, Conrad pada tahun 1976 dalam suatu bentuk perilaku non-formatif. Jenis problema sosial kesehatan yakni yang pertama, klasifikasi sosial, kedua, yayasan kolonial dan asal-usul konsep penyakit, yang ketiga, penemuan kembali pasca larangan Yale Center, alkoholisme anonymous dan model Jelinek. Keempat, pusat penelitian Yale. Yang kelima, alkoholisme anonymous. Yang keenam, model Jelinek. Bab 2, primum non res, eksekusi kimia dan batas-batas kontrol sosial medis menurut Medis Haynes. Pada pagi hari tanggal 7 Desember 1982, negara bagian Texas menghukum mati Carly Burks dengan menyuntikkan campuran obat penenang, relaksan otot, dan zat pelumpuh. Dia adalah terpidana pertama dalam sejarah mati oleh suntikan mematikan daripada dengan metode yang lebih tua tergantung, listrik, gas mematikan, atau regu tembak. Pada waktu kematian Brooke, 5 negara bagian telah secara resmi menerapkan metode ini untuk mengeksekusi para tahanan menurut Reinhard pada tahun 1982, tetapi total 17 negara bagian telah membuat ketentuan serupa pada tahun 1986 menurut Zimring dan Hallquist pada tahun 1986. Medicalization, medical social control, dan eksekusi dengan suntikan mematikan, beragam perilaku yang menyimpang dan problema manusia lainnya yang sebelumnya dipahami dalam istilah moral telah terbukti sebagai gangguan dan penyakit
Proses ini dijuluki sebagai penyimpangan. Kategori perilaku yang telah dimedikalisir lebih atau kurang berhasil mencakup hiperaktivitas massa kanak-kanak menurut Conrad pada tahun 1975, penganiayaan anak dan kekerasan keluarga menurut Fall pada tahun 1977, Kenner pada tahun 1982, Kurz pada tahun 1987, kelainan mental menurut Skinner pada tahun 1978, kelainan mental menurut Conrad dan Seinfeld pada tahun 1985, homoseksualitas, transseksualisme, anggota kultus, judi yang tak dapat dilandasi, masalah tunawisma, ketidakmampuan belajar, dan sivitas seksual menurut Levin dan Theorden pada tahun 1988. Dari dalam ilmu kedokteran, medicalization dan kontrol sosial medis adalah sederhana pencerahan ilmiah melalui serangkaian penemuan. Pola yang disalahpahami sebelumnya adalah heter yang dilihat dari sudut pandang yang benar, dan pada akhirnya pendekatan dengan cara yang cocok dengan masyarakat yang benar-benar modern dan beradab. Akan tetapi, para sosiolog telah mendekati medicalization menggunakan model kewirausahaan dari definisi deviasi, model yang berasumsi bahwa inisiatif politik dan profesional ketimbang penemuan objektif yang paling bertanggung jawab atas konstruksi sosial dari kategori penyakit baru ini. 1. Kemunculan injeksi mematikan sebagai teknologi eksekusi. Setiap inovasi modern dalam teknologi hukum mati, dari Goldtonian sampai listrik dan kamar gas, memiliki asal-usulnya dalam kekhawatiran bahwa metode yang ada gagal memberikan kematian cepat dan relatif tidak menyakitkan. Kekhawatiran seperti itu terhadap kematian dengan cara digantung membuat seorang dokter dari New York mengusulkan pada tahun 1988 bahwa para penjahat yang dihukum mati dibunuh dengan morfin. Injeksi juga secara resmi dipertimbangkan dan ditolak oleh Komisi Kerajaan Inggris pada akhir tahun 1940-an dan awal 1950-an. 2. Argumen untuk suntikan mematikan. Para pendukung eksekusi dengan suntikan maut telah mengarahkan 4 argumen utama demi keuntungannya. Salah satu di antaranya, sebagaimana disebut dalam pembahasan di atas tentang hukuman mati Oklahoma, bergantung pada ekonomi. Hukuman mati dengan suntikan relatif murah, biaya diperkirakan $10–15 per peristiwa menurut Malone pada tahun 1975 dan Anas pada tahun 1985. Argumen lainnya untuk pusat injeksi mematikan di sekitar humanitarisme, politik kelayanan, dan konstitusionalitas. Ketiga, suara konstitusi. Terkait erat dengan isu politik, setidaknya selama akhir tahun 1970-an, adalah fakta bahwa suntikan maut tampaknya lebih kecil kemungkinannya daripada metode lain yang secara tidak konstitusional dinyatakan sebagai kejam dan tidak biasa menurut Conrad dan Casella pada tahun 1980. Pokok ini sangat menonjol dalam debat legislatif Arkansas menurut Matlack pada tahun 1983, dan keputusan pengadilan berikutnya tampaknya mendukung hal itu. Perlawanan profesional nasional. Karena para dokter bergegas untuk menjauhkan diri dari pelaksanaan misi yang baru di negara mereka masing-masing, injeksi mematikan juga berubah menjadi masalah etika profesional di tingkat nasional. Berbagai pernyataan yang menentang partisipasi dalam hukuman mati dimuat dalam jurnal-jurnal medis dan melalui organisasi-organisasi profesional nasional dan internasional. Ahli etika medis angkat bicara, dokter pertama yang menuliskan pada dilema suntikan mematikan adalah Dr. Lonely R. Bristow
Pada bulan Juni 1979, artikel di Forum for Medication Bristow menandaskan bahwa betapa mematikan suntikan yang mengandung bentuk manipulasi simbol yang terselubung. Suntikan obat bius oleh person medis dipahami dalam masyarakat kita sebagai tindakan penyembuhan hampir secara definisi. Tapi ketika injeksi sengaja digunakan untuk membawa kematian seseorang, membunuh meningkatkan menjadi sesuatu pseudoterapi. Bristow mencatat ironi fakta bahwa Carly Brooks lengan diperiksa dengan alkohol sebelum dieksekusi, seolah-olah ada beberapa kebutuhan yang menghindari infeksi. Demikian hasil pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.